siyam. Maka alhamdulillah kita telah masuk kepada fadilah yang ketiga, asyam sababul farah fi dunya qablal akhirah. Sekarang kita masuk kepada keutamaan di dunia yang keempat. Asyamu yuhadzibul akhlaq. Dan di dalam bab ini muallif memasukkan sekitar 5 hadis. Dan hadis-hadisnya tidak dikeluarkan imma berkesendirian Al-Bukhari atau berkesendirian Muslim. Hari ini Milo mahal ya di pasar. Tidak ada gitu, tidak bisa terbeli. Ya gimana Milo? Semuanya bening. Kalau kita di kajian di Indonesia, kopi mana kopi? Di sini Milo mana Milo? Mana Milonya? Ayo buatkan Milo, hangat. Dari tadi bening semua. Ini pakai ini. Maka kita masuk kepada bab yang keempat. Asyamu yuhadzibul akhlaq. Ada 5 hadis. Maknanya apa bab ini? Asyamu yuhadzibul akhlaq. Maknanya puasa itu yuhadzibu al-akhlaq, dia membina untuk menjadikan kita berakhlak mulia. Maka orang yang berpuasa dengan puasa Ramadan, apalagi ditambah dengan puasa sunnah yang sering dia laksanakan, maka akan membuat jiwanya dan membuat akhlaknya menjadi mulia. Maka apa makna yuhadzibul akhlak? Makna yuhadzibul akhlak disebutkan oleh Al-Jauhari ahli lughah, at-tahdzib ayat tangkih. Makna tahdzib penyaringan, pembersihan. Maka orang yang membersihkan jiwanya dari perkara-perkara akhlak yang buruk dinamakan rajulun muhadzab. Ya akhi, hadza rajul muhadzab bahasa Arabnya. Orang ini akhlaknya mulia. Maksudnya bagaimana muhadzab? Dia mensucikan jiwanya dari perbuatan kemaksiatan dan melaksanakan ketaatan dan terus menerus. Itu dinamakan hadza rajul muhadzab. Ai mutahhar al-akhlaq. Bahwa dia mutahhar, akhlaknya sangat suci, sangat bersih. Maka tahdzibul akhlak maknanya adalah husnul khuluq. Bahwa orang-orang yang berpuasa diharapkan menjadi orang yang akhlaknya mulia. Dan antum tahu, akhlak yang mulia itu mempunyai keutamaan yang besar di dunia dan di hari akhirat. Kita semuanya menginginkan diberikan rizki oleh Allah akhlak yang mulia. Dan di sini alhamdulillah saudara-saudara kita yang hadir di sini akhlak-akhlaknya mulia tentunya. Duduk di depan majelis dan terutama bagi ikhwah yang menyumbang dana konsumsi. Berapa kali kita makan? 3 kali sehari ya. Berapa kali kita makan? Maka alhamdulillah. Dan berapa petrol yang dikeluarkan? Dan berapa dari waktu luang dan sebagainya untuk mendapatkan ilmu? Maka kita katakan semuanya jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Semoga menjadi amalan yang berat di mizan hasanat dari akhlak-akhlak mulia kalian. Orang yang mempunyai akhlak mulia dikarenakan dari puasa, itulah harapan di dalam bab ini. Namun kita akan memberikan faedah bahwa orang yang mempunyai akhlak mulia dikarenakan puasa atau yang lainnya. Namun puasa berperan penting memberikan tahdzib, latihan. Seperti exercise. Orang ini selalu berpuasa. Nah, antum tahu orang yang berpuasa. Pertama sabar, iya kan? Mau makan sekarang sabar. Tapi ini kan sunnah, bukan wajib. Iya sabar, nanti jam 6 baru kita makan. Melatih kesabaran. Dan yang kedua dari faedahnya misalnya orang yang berpuasa merasakan bagaimana orang-orang lain yang dalam keadaan lapar. Saudara kita yang tidak mempunyai rizki, makan seadanya, lapar. Nah, kita pun merasakan, jadi seperti ini lapar. Maka para pejabat, alhamdulillah jika berpuasa, mereka tidak akan korups, insya Allah. Tidak akan jadi koruptor. Karena
Dia akhlaknya mulia dan merasakan bagaimana lapar. Tidak mencuri uang rakyat atau dan sebagainya. Ini hanya intermezzo bahwa orang-orang yang berpuasa melatih exercise untuk dirinya menjadi baik. Sehingga berakhlak mulia. Lalu orang-orang yang berakhlak mulia di dunia mempunyai keutamaan yang besar. Apa itu? Di dunia dia dijaya rayakan. Mempunyai istri banyak, mempunyai anak yang banyak, mempunyai rumah-rumah yang banyak, mempunyai kereta belum. Semoga Allah memudahkan kereta. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Imam Ahmad dan yang lainnya, dari Aisyah disebutkan. Berkata Aisyah, husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirani diyar wa yazidan fil a'mar. Husnul khuluq wa husnul jiran. Maknanya seseorang yang diberikan rizki oleh Allah dengan akhlak yang mulia, membuatkan untuk gurunya Milo. Misalnya, akhlak yang mulia. Tidak bilang siapa aneh. Ana bekas polis. Ana jenderal. Ana kolonel. Apa? Bikinkan air minum untuk ustadz misalnya. Ini akhlak yang mulia. Apa kata Aisyah? Husnul khuluq. Orang jika diberikan akhlak mulia. Memberikan nafkah kepada para santri, kepada anak istri dan yang lainnya. Maka husnul jiwar, berbuat baik juga kepada tetangga-tetangganya. Yu'ammirani diyar. Allah mudahkan baginya membangun rumah-rumah. Mulai dari sekarang barang siapa yang ingin menikah harus membangun rumah. Kalau sudah menikah satu, butuh menikah dua juga. Membangun rumah jadi 2 rumah. Ingin menjadi istrinya 4, membangun 4 rumah. Dari mana? Mudah. Apa? Husnul khuluq. Kalian berakhlak mulia, diberikan rumah-rumah dengan mudah. Maka oleh sebab itu, Nabi mengatakan, yu'ammirani diyar. Husnul khuluq, akhlak yang mulia itu, kalian akan dimudahkan mempunyai rumah. Tinggal pertanyaan, kenapa kok dimisalkan dengan rumah? Enggak dimisalkan dengan kereta? Tidak dimisalkan dengan motor X-Max? Ada X-Max di sini? Ada ya, banyak. Dan yang lainnya misalnya. Kenapa? Karena adia rumah itu paling sulit. Pertama harus punya tanah. Apalagi tanah di pinggir jalan seperti ini, mahal. Bisnis. Maka berapa harus dikeluarkan? Berjuta-juta. Yang kedua, setelah itu membangun. Dan membangun mulai dari batako, mulai membayar tukang, membeli semen, itu pusing. Sampai kita sekarang ini pusing. Membuat musola, sudah habis kemarin 70 sak. Dan 12 truk. Mulai dari pasir dan koral. Kurang. Baru setengah. Jadi butuh 70 lagi semen. Dan seterusnya. Maka pembangunan itu, atau binaan antum bilang ya. Binaan itu tidak mudah. Namun dimudahkan dengan apa? Husnul khuluq. Kalian mempunyai akhlak mulia. Merasakan teman kalian dalam keadaan membutuhkan. Dan jazakumullah khair bagi ikhwah yang membantu untuk menyumbang semen dan sebagainya, jazakumullahu khaira, maka itu husnul khuluq akan dimudahkan bagi kalian binaan-binaan rumah baru. Pulang dari daurah, bikin rumah baru. Rumah apa? Rumah kucing Persianya. Tidak berani membuat rumah baru untuk istri. Banyak yang tidak berani. Maka husnul khuluq di sini dan husnul jiwar memberikan kemampuan bagi orang ini yu'ammirani diyar, dimudahkan untuk membangun rumah. Maka dimisalkan rumah karena memang sulit rumah itu. Dan yang kedua, wayazidan fil a'mar, ditambahkan usianya. Nah, barang siapa yang ingin usianya forever young. Insyaallah Ustaz ini umurnya sekian. Tapi kayak masih muda. Umurnya 50. Tapi tenaganya 21.
Karena diantaranya yu'amironi ad-diyar wa yazidan fil a'mar. Maka orang ini diberikan umur yang panjang. Dan umur yang panjang bisa lebih dari 70, 80, 90. Namun dengan catatan apa? Usianya semakin panjang, semakin bertakwa kepada Allah bagaikan ilmu padi. Siapa yang pernah melihat padi? Waktu pertama ditanam. Bagaimana bentuknya? Vertikal, sombong. Menghadap ke langit. Kemudian setelah dia berumur 3 bulan, mulailah dia mengumpulkan faidah-faidah. Bulir-bulirnya menguning dan penuh dengan beras ataupun penuh dengan isi. Maka dia lebih tawadu. Dari kesombongan tadi congkak menjadi tawadu. Maknanya, jadilah kita seperti ilmu padi tadi. Di saat semakin kita berusia, berumur 40, 50, 60, maka lebih baik ibadahnya dari usia kita sweet 17, anak baru gede, di senior high school, kemudian di college yang ikhtilat dan hancur pendidikan agamanya dan seterusnya. Maka sekarang semakin menua, semakin tunduk. Beribadah kepada Allah, takut kepada Allah, itu yang diinginkan. Maka hadis ini barakallahu fikum menjadi pendalilan husnul khuluq di dunia sumber kejayaan. Jaya raya dikarenakan husnul khuluq. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Abdus Samad ibni Abdul Waris, haddatsana Muhammad ibnu Mihran an Abdurrahman ibnu Al-Qasim dari Al-Qasim dari Aisyah. Maka semua rijalnya thiqat. Maka hadis ini sahih. Tentang hadis Aisyah tadi. Ingin sukses di dunia, husnul khuluq. Berbuat baik, akhlak yang baik. Dan di hari akhirah. Kalau tadi di dunia. Apa keutamaan husnul khuluq di hari akhirah? Sangat agung di sisi Allah. Diriwayatkan oleh Abu Darda. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan At-Tirmidzi. Berkata Abu Darda dari Nabi. Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada dari amalan Bani Adam yang memberatkan di mizan. Dan mizan kita kalau berat, itu akan masuk surga. Mana dalilnya? Fa'amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kita pun beristidlal dengan qiraat. Tidak salat saja. Beristidlal dengan qiraat dan itu zahirnya Nabi dulu. Membaca Al-Qur'an dengan qiraat. Dari mana dulu Nabi membaca di depan para sahabat? Qiraat harus hafaz an Asim. Tidak. Bisa jadi qiraat yang kita baca seperti tadi. Qiraat Al-Kisai yang kita baca. Maka disebutkan di ayat ini. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Yang berat timbangannya. Fahuwa. Di qiraat hafaz. Fahuwa. Fi 'ishatir radiyah. Dia dalam keadaan hidup bahagia di surga. Wa amma man khaffat mawazinuh. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka yang ringan timbangannya dari amalan baik dan lebih berat timbangan amalan buruk dilemparkan kepada api neraka. Maka dari ayat ini menjadi penjelasan di hadis Abi Darda, "Ma min syai'in asqal fil mizan." Tidak ada dari amalan Bani Adam yang akan memberatkan di mizan kecuali husnul khuluq. Kecuali beradab kita. Dengan anak santri kita, dengan anak-anak kita, dengan istri-istri kita, dengan teman-teman kita, dengan murid-murid kita, dengan para ikhwah yang hadir di sini, penuh adab. Maka adab yang mulia keutamaannya di hari akhirah sangat besar. Penyebab masuk surga. Karena sangat berat di timbangan. Perkara yang mudah. Memberikan sedikit ini untuk makan, untuk jajan. Atau Ustaz haus nih, kita makan, atau kita minum, atau kita bla bla bla.
Dengan mudahnya dia mengeluarkan. Maka ini husnul khuluq berat sekali di mizan timbangan. Maka kembali kepada permasalahan. Hadis ini dari Abi Darda adalah hadis yang sahih. Dari jalan atau Al-Qayharani dari Ummi Darda, dari Abi Darda, dari Nabi. Dan hadis ini sahih. Maka dari dua hadis Aisyah tadi keutamaan di dunia dan hadis Abi Darda keutamaan husnul khuluq di hari akhirah menjadi pendalilan bagi kita. Bagaimana cara kita untuk husnul khuluq yang mulia ini? Mudah apa? Berpuasa. Mana dalilnya? Nah, sekarang kita akan masuk. Maka mari kita masuk kepada hadis satu persatu dan kita permudah dengan tidak usah mentahqiq. Langsung saja kita katakan sahih dan kami telah memberikan syarahnya. Nah, di syarah itu ada tahqiqnya. Yang pertama hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Langsung dari Anil A'rabi, dari orang A'rab. Orang A'rab dengan orang Arab beda. A'rab maknanya apa? Dari adan. Baik. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan salat Isya, maka ini adalah the last session pada hari ini. Dan insya Allah kita akan belajar seperti biasa berapa menit? 1 jam dari sekarang. Wah, maaf. Sekarang jam 9, berarti jam 10 selesai. Iya, siap. Maka alhamdulillah dari keutamaan yang keempat di dunia, as-siyamu yuhadzibul akhlak. Dan telah kita jelaskan apa itu akhlak yang mulia dan apa keutamaan dari akhlak. Maka mana pendalilan sekarang bahwa as-siyam itu yuhadzibul akhlak. Dia membina dan mendidik menjadi akhlak bagi pelakunya mulia. Karena makna yuhadzibul akhlak adalah menyaring akhlak dari yang buruk menjadi baik dengan puasa. Jadi puasa itu terapi. Orang yang akhlaknya buruk maka diperintah untuk berpuasa. Dia akan menjadi baik. Maka dalil yang pertama hadis yang disebutkan oleh penulis di sini ada 5 hadis. Hadis yang pertama dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Al-A'rabi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, "Shaumu syahri as-sabr wa thalathati ayyam min kulli syahr yudhibna waharas sadr." Subhanallah, akhirannya ro. As-siyam syahrus sabr. Maknanya siam sebulan penuh kesabaran. Wa thalathati ayyam min kulli syahr. Ditambah 3 hari dalam setiap bulan. Puasa apa? Ayyamil bid. Puasa dari hari-hari yang putih. Di malam-malamnya putih, bulan purnama. Maka barang siapa yang berpuasa 30 hari atau 29 hari dari puasa Ramadan ditambah setiap bulannya 3 hari, maka yudhibna waharas sadr. Puasa-puasa ini akan mencurapi, akan membuang dari keburukan-keburukan hati. Maka hati kita ini, Allah berfirman di dalam surat Yusuf, Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu, hawa nafsu kita ini memerintahkan kepada keburukan. Silahkan Pak, datang. Maka asal dari jiwa itu nafsunya itu buruk. Mengajak kepada perbuatan kemungkaran. Mengajak kepada tidak mau taat kepada perintah Allah. Dan memanjakan hawa nafsu seperti perkara-perkara yang haram. Dari misalnya perkara perzinaan, memakan riba, atau yang paling dekat seperti merokok, dan seterusnya misalnya.
Maka ini semua perkara-perkara yang buruk ini yang ada di dalam hati itu yudhibna waharos sadr, itu dijauhkan keburukan-keburukan hati kita dengan berpuasa. Puasanya apa tadi? Puasa Ramadan ditambah 3 hari dalam 1 bulan. Yudhibna waharos sadr, akan menghanguskan panas-panas di dalam jiwa. Maka seperti hasad, iri, dengki, melihat tetangganya lancar rizkinya, panas. Melihat tetangganya membeli kereta baru, maka dia pun pingin beli kereta baru. Tetangganya membuat rumah baru, maka dia pun membuat rumah baru. Tetangganya nikah yang kedua, dia tak berani. Apa kata istrinya? Allah musta'an. Maka di sini bagaimana mengobati dari hasad, iri, dengki, dan kibir, sombong? Semuanya mudah. Dengan apa? Berpuasa. Nabi telah mengatakan obatnya dengan berpuasa. Maka ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan juga hadis yang kedua diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ahmad ibnu Su'aib An-Nasa'i, dari Amr ibnu Syarahbil, yakni Asy-Sya'bi, an rajulin min ashabin Nabi, dari seseorang dari para sahabat Nabi, yang mana lafadznya disebutkan, qila li Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun yasumud dahr, qala wadidtu annahu lam yat'am ad-dahra, qalu fasulutsaihi, qala aksar, qalu fanisfahu, qala aksar, tsumma qala ala ukhbirukum bima yudhibu wahras sadr, saumu thalathati ayyam min kulli syahr. Maka di sini dikatakan kepada Nabi, ada seseorang yang dia itu sangat mencintai puasa karena amalan yang agung. Maka dikatakan agar kamu itu makan. Tidak boleh berpuasa terus menerus seperti Ramadan, tapi di bulan selain Ramadan tidak boleh. 1 bulan penuh. Masuk ke bulan Syawal puasa penuh. Masuk ke bulan Dzulqa'dah puasa penuh. Tidak boleh. Dinamakan puasa dahr. Maka kalau begitu kamu ingin mendapatkan keutamaan dari puasamu, kata Nabi, cukuplah dengan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Yudhibna waharas sadr. Dia akan menjauhkan dari penyakit-penyakit hati. Maka terapi penyakit hati ya ibadallah, di dalam agama Islam ini mudah. Kalau seseorang mempunyai error di hatinya atau pemikirannya, kemudian pergi ke psikologi, maka akan diberikan obat-obat penenang, dispam dan yang lainnya, yang mana dia yang tadinya aktif ataupun berpikir baik, akhirnya menjadi bengong atau keluar ludahnya. Allahul musta'an. Ingin memperbaiki jiwa dan hati mudah. Di dalam Al-Quran, di dalam sunnah banyak. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka Allah berfirman, beruntunglah bagi mereka orang-orang yang memperbaiki hatinya. Karena tadi ayat di dalam surat Yusuf, inna nafsala ammaratun bisu. Semua jiwa itu asalnya mengajak kepada hawa nafsu yang buruk. Maka perlu dibina, perlu dididik, perlu di training. Perlu diberikan exercise, yaitu puasa. Sehingga dia beradab. Maka di hadis yang kedua, sama-sama dari sahabat Nabi. Tidak disebutkan namanya. Maka di sini pembahasan bagi kita. Itu bagaimana hukumnya. Disebutkan tadi Anil A'robi. Tidak diketahui namanya, pokoknya dari Badui. Laki-laki Badui datang kepada Nabi. Kemudian di sini an rajulin min ashabin Nabi. Dari seseorang tidak diketahui namanya, pokoknya dia sahabat Nabi.
Apakah hadis ini sahih? Sahabatnya tidak diketahui? The answer is sahih. Kenapa sahih? Karena para sahabat meskipun tidak diketahui namanya, maka selama jabatannya dia sahabat, dia telah dipuji oleh Allah di Al-Quran dan di sunnah oleh Nabi. Adapun Allah seperti keumuman ayat, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladina taba'ahum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Bahwa orang-orang para sahabat al-muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, maka Allah ridho atas mereka dan mereka ridho atas Allah. Dari hadis, dari ayat ini, Allah ridho atas mereka. Maka para sahabat jika majhul, unknown majhul itu, tidak diketahui. Kayak tadi, an rajulin min ashabi Nabi, dari seseorang sahabat Nabi. Ya sudah, siapa seseorang itu nggak usah didetailkan. Apakah dia dari Ansor, apakah dia dari Muhajirin, apakah namanya Abu Fulan, kunyahnya Abu Fulan, namanya Fulan ibnu Fulan, tidak butuh. Derajatnya sahih. Dan tadi di hadis yang pertama, Al-A'rabi, orang Badu, itu pun tidak butuh untuk, maaf, kalian di Johor kalimat butuh tidak bermasalah, no problem. Tidak seperti di Klang dan yang lainnya. Jadi saya mengatakan butuh tidak berpersepsi lain. Butuh. Allah musta'an. Tidak ya, orang Johor tidak. Butuh tidak bermakna lain. Maka di sini hadis ini sahih dari pendalilan ayat tadi. Dan ayat yang kedua, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang dikeluarkan oleh Allah kepada manusia sebaik-baiknya manusia. Para sahabat. Dan ditafsirkan oleh Abu Hurairah di Sahih Al-Bukhari. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, antum akhyarun nas linnas. Kalian adalah manusia terbaik yang mengikuti Nabi, yang menjadi suri tauladan bagi orang-orang setelah kalian. Seperti kita, kelompok salafiyun mengikuti as-salafus saleh, mengikuti para sahabat. Dan ini, dua ayat ini menjadi keagungan tentang sahabat. Maka mereka jika majhul, unknown, tidak diketahui namanya, telah dipuji oleh Allah. Dan pendalilan hadis yang mutawatir, datang sekitar lebih dari 8 sahabat. Kebanyakan mutafakun alaih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun nasi qarni, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia yang hidup di zamanku, yakni para sahabat tadi. Kemudian yang setelahnya para tabi'in dan yang setelahnya para itba'ut tabi'in. Dari 3 pendalilan, 2 Al-Quran dan 1 hadis ini menjadi hujjah bagi kita. Jika kita mendapati di Sahih Al-Bukhari atau Muslim atau selain dari keduanya, di Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah atau Musnad Imam Ahmad, dikatakan an rajulin minal ansor, atau an rajulin min ahli suffah, atau an rajulin min kada, seperti tadi min Bani Juhainah di hadis yang sebelumnya. Maka di sini semuanya sahih karena Allah telah memuji mereka di Al-Qur'an dan Sunnah. Dan sekarang kita masuk kepada hadis yang ketiga, nomor 9, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ali radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala adullukum ala ma yudhibu wa gharas sadr, siyamu salasati ayyam min kulli syahr. Tidakkah kalian menginginkan jika aku kabari amalan puasa yang menghancurkan keburukan-keburukan hati? Maka puasalah 3 hari dalam 1 bulan. Maka dari 3 sahabat ini semua derajatnya bisa naik kepada sahih. Di sini menjadi pendalilan keutamaan puasa 3 hari. Maka jika kalian susah untuk berpuasa sunnah, terutama yang mungkin mempunyai istri yang overstuck, maka kalau dia puasa, kasihan istrinya nganggur.
di siang hari. Bisanya malam hari saja. Gilirannya aku puasa. Gilirannya dia yang nomor demikian gak puasa. Akhirnya jealous. Akhirnya aduh susah, gak puasa lah semuanya. Puasanya nanti pas Ramadan saja misalnya. Maka bagi orang-orang yang susah puasa Senin Kamis, puasa Daud apalagi. Maka tidak apa-apa berpuasa dalam 1 bulan 3 hari. Fungsinya tadi menghanguskan, membakar dari kalori-kalori keburukan jiwa. Jadi kolesterol hilang. Maksudnya kolesterol hasad, iri dan dengki hilang. Maka di hadis Ali selesai. Kita masuk kepada 2 hadis lagi. Hadis dari Hubairah an Ali juga. Saumu salatati ayyam min kulli syahr yudhibu wagros sadr. Mauquf sahih. Di sini kalau ditanya, kenapa penulis mengulang dari Ali? Padahal tidak bagus. Ada satu sahabat ditambah sahabat lain masih sama. Kita katakan karena di sini dia mauquf sahih. Pertanyaan yang besar, apa makna mauquf? Siapa yang belajar ilmu hadis? Mauquf maknanya ucapan Ali itu sendiri, bukan dari ucapan Nabi. Fahim? Maka di hadis nomor 10 ini mauqufun sahih. Dia ucapan Ali dan derajatnya sahih. Lalu bagaimana ucapan Ali ini? Apakah dijadikan hujah? Bisa. Dengan qarinah apa? Sebelumnya Ali meriwayatkan hadis dari Nabi, iya, nomor 9. Nah sekarang dia berbicara dari dirinya sendiri, maka ini pun hujjah. Bahwa dia berbicara kebanyakan di sini kalau ditanya, kenapa seorang sahabat meriwayatkan dari Nabi? Seperti tadi, diriwayat Ali dari Nabi. Kok di sini diriwayatkan oleh Abu Hatim bahwa Ali mengatakan saumu salasati ayyam min kulli syahr yudhibu wagros sadr. Dari ucapannya. Maka di sini jawabnya bisa jadi Ali radhiyallahu anhu dalam memberikan fatwa atau menjawab dari pertanyaan. Dan itu kebanyakan di zaman dulu, jika seorang sahabi dimintai fatwa dan dia menjawab, maka dia menukil dari Nabi, tetapi untuk mempermudah, qala Rasulullah misalnya agak bagaimana gitu lama, maka dia katakan ini perkara yang haram. Nabi melarang demikian langsung dengan lafadznya dia. Haram demikian dan demikian. Nah, lafadz ini asalnya dari Nabi. Dan begitu pun di sini dohirnya. Di sini Ali seakan-akan dimintai fatwa. Bagaimana berpuasa 3 hari di 1 bulan. Nah, dia katakan saumu salatati ayyam min kulli syahr yudhibu wagros sadr. Dohirnya dia berfatwa bahwa berpuasa 3 hari dalam 1 bulan menghilangkan dan membakar dan menghanguskan dari penyakit hati. Maka inilah jawabannya. Kenapa penulis kok mengulang di sini dari hadis Ali? Jawabannya tidak mengulang. Yang satu marfu, Ali mengatakan dari Nabi, istilahnya marfu, mengangkat kepada Nabi. Dan hadis yang ini mauquf, makna mauquf berhenti kepada Nabi, namun tetap maknanya meskipun dia mauquf asalnya dari Nabi. Lalu kenapa banyak para sahabat mauquf atau para tabi'i juga mauquf dinamakan maktu kalau tabi'i? Berkata Hasan Al-Basri demikian. Lafadznya sama seperti Nabi. Nah, di sini maktu. Karena dia berfatwa mengambil dari ucapan Nabi tanpa disebutkan sahabatnya atau sanadnya atau ucapan dari Nabi. Maka inilah dari hadis yang ke-10 ini, dia mauquf dari Ali. Maknanya sama seperti marfu. Dan yang ketiga, yang ke-11, beristidlal penulis dengan hadis muttafaqun alaih. Lafadznya berbeda dengan yang keempat sebelumnya. Tadi yang keempat sebelumnya apa lafadznya? Puasalah 3 hari karena dia menghancurkan dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki dan seterusnya. Di sini lafadznya jauh berbeda namun maknanya sama. Bahwa puasa itu mendidik seseorang menjadi berakhlak mulia. Maka hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala,
As-siyamu junnatun. Bahwa puasa itu junnah. Apa makna junnah? Tameng. Bagaikan perisai. Bahwa puasa itu bagaikan perisai. Fala yarfuth. Wala yajhal. Maka janganlah engkau yarfuth. Wala yajhal. Janganlah engkau yajhal. Nah, perlu ditailkan. Karena kita ingin ditail ilmu itu. Apa sih bedanya yarfuth dan yajhal? Keduanya pencelaan. Namun beda pencelaannya. Yang pertama yajhal. Dari jahal, kebodohan. Pencelaan kepada saudaranya kaum muslimin atau yang lain dengan sifat kembali kepada akal. Dan ini adalah pencelaan yang paling membuat orang sakit hati. Ya apa tidak? Contoh. Seseorang dicela dengan nama binatang. Kalau di Arab yang menjadi maskot pencelaan, himar. Karena dia maskot kebodohan. Himar itu binatang yang bodoh. Maka oleh sebab itu tidak tanggung-tanggung Allah merekenkan, memisalkan mereka kamasalil himar yahmilu asfara. Para pendeta orang Yahud bagaikan keledai. Mereka mengangkut kitab-kitab, kemudian tidak tahu apa isinya. Penghinaan dari Allah. Tidak menyebutkan bagaikan kucing anggora, ataupun bagaikan apa, tetapi bagaikan keledai yang membawa kitab, tetapi tidak paham apa yang berat di punggungnya itu. Itulah ulama-ulama Yahud yang dicela oleh Allah. Tidak tanggung-tanggung Allah yang mencela mereka. Begitupun di sini kaum muslimin, ya himar. Wahai keledai, kembali kepada akalnya yang kurang. Ataupun dengan sebutan kalau kita mungkin di Indonesia sama dengan antum, kalau tadi nama binatang, kalau tidak kembali kepada pembodohan. Dasar bodoh, ya sama di Malaysia juga. Dasar pandir, dasar tolol, sama. Atau dijadikan ukuran size otaknya yang kecil. Dasar otak udang. Di Malaysia ada otak udang. Berarti kalau begitu dasar otak megalodon itu pujian ya. Karena otaknya besar megalodon. Ya itu hanya khayalan mungkin. Al-muhim otak udang dan tolol, bodoh, bego dan sepupuknya itu sama. Penghinaan yang kembali kepada yajhal. Maka orang yang berpuasa wala yajhal. Jangan mencela saudaranya kembali kepada kebodohan. Faidah dari Imam Ibnul Qayyim. Pencelaan kepada manusia dengan lafaz kebodohan itu lebih menyentuh dan lebih menyakitkan dan membuat orang memukul dibanding dengan penghinaan yang lain yang dikembalikan tidak kepada akal. Contoh, maaf, orang yang gemuk di sini siapa? Paling gemuk. Hei, gendut. Biasa aja. Orang yang memanjangkan jenggotnya, sunnah alhamdulillah. Bewok. Kayak kambing. Biasa aja. Dan seterusnya. Hei, hitam. Dan seterusnya, neger. Maka biasa saja. Namun, hei, bodoh. Wah, lain. Terasa sama antum tidak? Terasa apa tidak? Dihina antum dengan, hei kurus. Hei tinggi. Hei hitam. Hei tampan. Itu celaan. Hei tampan. Tidak pujian. Alhasil ucapan-ucapan yang kembali kepada badan dan bukan akal itu gampang. Hei gemuk, hei obesity dan seterusnya itu mudah. Namun jika dikembalikan kepada akal, dasar bodoh kau. Dasar tolol. Otak kau itu dipakai bukan disimpan di pantat, diduduki pas duduk. Maka ini lebih menyengat, membuat panas, membuat kita meninju orang yang menghina. Dan itu seperti ucapan Imam Ibnul Qayyim. Maka Allah menghina orang-orang kafir musyrik dengan ketololan kayak tadi. Seperti himar, yahmilu asfaro. Dan Allah berfirman banyak ayat penafian
kecerdasan dan kebodohan kepada mereka. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Maka tidaklah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang bodoh tidak berilmu. Maka seperti itu. Di Al-Quran banyak, maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan, celaan Allah kepada orang-orang yang kafir musyrik, kebanyakan kembali kepada akal-akal mereka lebih menyengat. Seperti tadi himar dan la yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Dan juga contoh di surat Al-A'raf, ulaika kal an'am balhum adol ulaika humul ghafilun. Maka mereka mempunyai penglihatan tetapi tidak melihat, mempunyai pendengaran tidak mau mendengar, mempunyai hati tidak mau mengakalinya dari ucapan Allah dan Rasulnya. Ulaika kal an'am, maka kalau begitu otak-otak mereka itu bagaikan otak kerbau. Maka ini penghinaan. Balhum adol, bahkan mereka lebih bodoh dari binatang ternak kerbau-kerbau mereka. Kenapa? Kerbau-kerbau memang tidak mempunyai akal. Namun manusia-manusia mempunyai akal tetapi tidak menggunakan akalnya. Maka kata Allah, ulaika kal an'am balhum adol ulaika humul ghafilun. Mereka itu bagai binatang ternak bahkan lebih parah dari binatang ternak. Karena tidak menggunakan akalnya. Kesimpulannya, kalimat wala yajhal, maka janganlah membodohkan semua yang tadi saya sebutkan, tolol, bego, bla bla bla. Itu maknanya jangan orang berpuasa menyebut kepada yang lainnya. Maka perhatian, awas nanti bulan puasa para santri, mereka semuanya dengar juga. Kita relay di sana, dimasukkan ke masjid. Maka para santri dan anak-anak saya awas. Jangan menghina sesama kalian, ya gobi. Itu kalimat gobi itu kasihan. Selalu mereka mengatakan, ya gobi. Tolol maknanya, pandir. Al-muhim itu makna wala yajhal. Selesai. Lalu wala yarfus. Apa makna rafs? Asal kalimat rafs, rafathu ila nisaikum. Seperti di dalam surat Al-Baqarah. Bahwa makna rafs adalah suatu kalimat yang dipergunakan antara hubungan laki-laki dan perempuan. Jadi kalimat ini bagus untuk istri kita diranjang. Dengan pembukaan dan kalimat-kalimat yang menggairahkan. Namun jelek jika dipakai untuk mencela. Dan pencelaan dengan kalimat wala yarfus maknanya mencela saudaranya dengan permasalahan hubungan badan. Dan itu ma'ruf di orang-orang kafir. Dan kita di sini tidak vulgar, kita edit fifth you. Apa maknanya? Yani maknanya fifth you. Dengan contoh seperti ini. Maka ini makna dari tadi. Penjarahan dalam segi rafs. Yani hubungan badan dipakai untuk mencela. Maka kita dari dulu, kita mempunyai santri di Damaj. Kita mempunyai murid-murid, kita mengajar orang Prancis, orang Amerika, dan yang lainnya banyak. Dan sempat menikah dengan Amerikah juga. Itu katanya kalimat fifth you, kalau disebutkan, kelahi orang. Bem. Taib. Kita mikir, kok bisa mencela dengan perbuatan hubungan suami istri gitu. Ternyata memang ini pun ada. Dan ini dari Nabi. Wala yarfus. Jadi makna fifth you, penghinaan, kamu digituin gitu misalnya. Ya Allah, kok ada penghinaan sejenis seperti itu? Dan itu memang di Arab dipakai. Maka di Arab yang kita dengar dari orang-orang yang paling brutal mengucapkan anik, arok, dan yang lainnya. Anik ummak, aku zinai ibu kamu. Itu orang-orang jalanan di mana-mana kita dengar waktu di Yaman. Kebetulan di Yaman kita keluar dari pondok. Kalau orang-orang pondok nggak ada yang berani. Namun di luar, di pasar, kita mendengar ucapan seperti ini. Aku setubuhi ibumu, aku setubuhi kakakmu, adikmu. Dengarnya aneh. Ini dijadikan celaan.
Jadi daripada kita mencela bodoh, goblok, nah di situ. Kamu digituin, ya seperti pipiu. Maka ini makna wala yarfus. Paham ya? Jadi lihat beda. Dan ini adalah dari Arab. Fala yarfus. Jangan kamu mencela saudara kamu dengan yang berhubungan dengan ini. Kita alhamdulillah kalau mencela ya tidak mencela lah. Kalau mencela tidak masuk kepada perkara pipiu dan sebagainya. Kalau di Indonesia wallahu alam belum pernah saya mendengar kamu digituin atau gimana. Namun mungkin menggunakan alat-alatnya. Seperti alat kelamin laki-laki, alat kelamin perempuan itu pernah kita dengar. Iya, dari semenjak kecil. Iya, disebutkan Mr. P, Mrs. V untuk mencela misalnya. Jelas bukan lafaz Mr. V, Mrs. V, ma'ruf yang ada pada bahasa daerah kita. Itu makna fala yarfus wala yajhar. Dari dua lafaz ini menunjukkan apa? Orang yang berpuasa itu kata Nabi, la yarfus wala yajhal. Tidak boleh mencela dari kebodohan akal dan dari perbuatan hubungan suami istri. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu. Makna qatalahu awas bukan membunuhnya. Qatala ala wazn fa'ala maknanya bukan membunuhnya, tetapi memukulnya. Maka qatala dimutlakkan kepada pemukulan atau penganiayaan. Karena jika seseorang membunuhmu maka telah mati dia. Berarti tidak butuh lagi melaksanakan sunnah ini. Maka jika seseorang memukulmu, qatalahu jangan diartikan membunuh tetapi memukulmu. Au syatamahu. Atau ada orang lain yang mencelamu dengan tadi. Yarfus atau yajhal. Falyakul ini so'imun. Maka lihat. Jika kamu dihina atau diajak kelahi, kamu hanya cukup mengatakan ana so'imun. Nah di sini hadis ini dimasukkan oleh penulis sebagai pelengkap. Kalau tadi lafaz-lafaznya puasalah 3 hari dalam 1 bulan akan membuat hatimu menjadi baik. Kalau di sini hadis yang jelas dari Nabi. Orang yang berpuasa tidak memulai. Maka dia tidak menjadi agresor. Untuk apa? Untuk memukul, untuk mencela, untuk rafas, untuk yajhal. Dan selain itu, dari segi defense, dia tidak boleh membalas tetapi mengatakan ana shaimun. Nah sekarang saya tanya, ini yuhadibul akhlak atau tidak? Bahwa puasa itu mendidik akhlak yang mulia. Tidak agresor memulai menghina, dan jika dicela dan dipukul atau didorong, katakan, aku puasa. Berarti ini menunjukkan juga hadis ini akhlak yang mulia, muttafaqun alaih. Namun dengan catatan, bukan dia menggerutu di hatinya, di saat dia didorong. Itu kapan misalnya? Setelah sholat asar, didorong, dihina, kemudian tadi ana shaimun. Tapi di hatinya, ana shaimun, tapi awas ba'dal maghrib gua celurit lo. Tahu dicelurit? Orang-orang Madura. Gue celurit lo, atau gue badik lo, atau gue pukul lo. Itu takdirnya di dalam hati. Nah, ini bukan dari yuhadibul akhlak. Ini tidak mendidik akhlak. Maka yang diinginkan mendidik akhlak tadi. Maka inilah dari hadis-hadis yang masuk kepada bab yang keempat. Sekarang kita masuk kepada bab yang kelima. Masih ada waktu. Tadi kita sepakat 1 jam. Al-khamisah, keutamaan yang kelima. Istihqaq li shaim ismi siddiqin wa syuhada. Subhanallah. Dimutlakkan orang-orang yang berpuasa itu seperti orang-orang as-siddiqin yang derajatnya tinggi. Dan asyuhada yang derajatnya juga tinggi. Maka inilah dari keutamaan juga. Di mana Nabi Muhammad memutlakkan kalimat as-siddiqin dan asyuhada bagi mereka orang-orang yang berpuasa. Maka pendalilannya seperti hadis nomor 12 dikeluarkan oleh Imam Ibnu Ma'in dan datang dari sahabat Amr ibnu Murrah al-Juhani. Ja'a rajulun ila Rasulillah. Nah, masih seperti ini lafadznya. Datang seseorang rajul yang unknown, tidak diketahui siapa namanya.
dari Ansor, dari ahli Juhainah atau dari mana kita tidak tahu. Kepada Nabi mengatakan, "Ara'aita ya Rasulullah in syahidtu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa salaitu as-salawat al-khams wa adaitu az-zakah wa sumtu Ramadan wa qumtuhu." Maknanya, ya Rasulullah, aku melaksanakan amalan ini. Apa? Bersyahadat tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan engkau adalah Rasulullah. Dan sholaitu as-shalawatil khams, aku sholat 5 waktu yang wajib. Wa adaitu zakah, aku membayar wajib dari zakah. Dan sumtu Ramadan, ini poin pendalilannya. Aku puasa Ramadan, wajib. Dan kumtuhu, melaksanakan sholat tarawih. Ini pun jadi keutamaan sholat tarawih juga. Famimman ana, aku termasuk muslim yang bagaimana golongannya. Level A, level B, ataupun dari kaum muslimin yang basic, beginner, atau yang high level. Maka dikatakan, anta minas siddiqin wasyuhada. Maka kamu termasuk dari kaum muslimin yang tinggi di sisi Allah. Dari as-siddiqin dan dari para asyuhada. Maka di sini keutamaan dari orang-orang yang berpuasa, di mana dia bagaikan orang yang as-siddiqin, diberikan predikat oleh Allah seperti itu, dan orang-orang yang asyuhada. Dan ini tingkatan as-siddiqin dan asyuhada adalah tingkat seorang muslim yang benar-benar mujahadah di dalam melaksanakan ibadah-ibadah mereka. Jadi tidak sembarangan Nabi mengatakan anta minas siddiqin dan anta minas syuhada. Kamu termasuk orang-orang yang benar-benar sidq kepada Allah dalam melaksanakan iman dan amal-amal soleh. Dan kamu termasuk orang-orang asyuhada. Karena predikat asyuhada was-solihin was-siddiqin, predikat yang sangat baik. Seperti Allah sebutkan di dalam surat Al-Hadid. Walladina amanu billah wa rasulih ulaika humus siddiqun wa syuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Lahum ajruhum wa nuruhum. Maka mereka orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal-amal soleh, beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu orang-orang yang as-siddiqun dan asyuhada. Maka bagi mereka pahala yang besar dan cahaya Allah. Dan di ayat yang lain di surat An-Nisa, wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Maka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, dijadikan bagaikan kelompok nabi, kelompok syuhada, kelompok as-siddiqin, kelompok as-solihin. Kesimpulannya, lafaz as-siddiqin dan as-solihin dan as-syuhada di ayat Al-Quran yang kami sebutkan tadi adalah predikat yang tinggi. Maka di saat orang ini mengatakan, ya Rasulullah, jika aku berpuasa dan qiyamul lail, ini tarawih, dan tadi melaksanakan demikian dan demikian dan demikian, kamu minas siddiqin dan syuhada, maknanya amalan puasa di sisi Allah sangat besar. Termasuk dari as-siddiqin dan as-syuhada. Masih ada waktu? Berapa? 20 menit. Kita masuk kepada keutamaan yang ke-6 di dunia. Raihatu famis saimi min atyabir rih indallah. Bahwa bau mulut yang keluar dari perut atau lambung seorang yang berpuasa, indallah atyabu min rihil misk. Di sisi Allah lebih baik, lebih harum dari misik. Perhatian di sini, kalimat di sisi Allah. Adapun sesama manusia, maaf. Jika kalian berpuasa, tidur pagi, kemudian berkumpul sholat berjamaah, please gosok gigi, please bersiwak. Karena puasa kalian yang sudah 6 jam itu dari fajar,
kemudian tidur, kemudian tidak bersiwak dan tidak kumur-kumur dalam berwudu, maka kalian akan berjamaah sholat. Dan kalian akan bertakbir seperti imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bau naga. Tahu naga baunya? Itulah. Maka please gosok gigi. Tapi kan di dalam hadis ya Ustaz, indallahi atyabu min rihil misk. Itu di sisi Allah bagaikan lebih baik daripada misik. Namun bagi manusia yang lain yang sebelahnya, maka bau naga. Allahu Akbar. Maka please gosok gigi, bersiwak, itu sunnah. Seperti hadis muttafaqun alaih, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ala kulli shalah, inda kulli shalah. Jika tidak memberatkan untuk kaum muslimin, aku ingin mewajibkan, itu maknanya. Maka hukumnya sunnah. Untuk bersiwak jika ada, seperti di Arab mudah didapati, atau bersikat gigi. Dan ini yang rajih, tidak membatalkan apalagi memakruhkan. Tidak. Nanti akan ada pembahasan masalah ahkam siam di waktu yang akan datang. Wallahu alam kapan. Kalau kita kesini lagi mungkin wallahu alam. Yang jelas seperti itu keadaannya. Maka ini catatan indallah, lafaz tadi di sisi Allah. Maka mana pendalilannya hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah tentang keutamaan orang-orang yang berpuasa. Maka di lafaz akhir kita langsung ke lafaz poin. Wala khulufu fami shaimi atyabu indallah min rihil miski. Makna wala khulufu, dia adalah bau mulut yang bukan dari mulut saja, tetapi dari lambung. Maka itu yang sahih. Karena telah diperiksa oleh ahli kedokteran. Kenapa bisa bau naga? Karena dari lambung. Yang mana lambung itu jika 6 jam atau 3 jam saja tidak ada makanan yang masuk untuk dicerna, maka dia akan mengeluarkan zat enzim. Dan zat enzim ini dinamakan asam. Maka dinamakan dengan asam lambung. Maka orang-orang yang mempunyai gastritis, orang-orang yang lambungnya terlalu banyak makan cabai pedas, itu penyakit, maka dia akan rusak lambungnya. Maka jika dia 3 jam tidak masuk makanan, si lambung akan mengeluarkan zat tadi, asam lambung. Maka dia akan menjadi tukak lambung, akan menjadi pusing, akan menjadi ingin muntah, dan seterusnya. Dan juga di sini poinnya bau mulut. Maka kenapa para ulama menyebutkan di sini, hadis ini disebutkan wala khulufu. Kenapa wala khulufu? Maknanya bau mulut dari lambung. Maka sehingga dia bersiwak, tapi karena memang dari lambung, nanti setelah bersiwak 10 menit akan bau lagi. Dan terus akan bau. Karena memang dari lambung, itu maknanya. Wala khulufu fami shaim. Maka bau mulut dari lambung dari orang yang berpuasa atyabu indallah. Catatan indallah tadi. Bahwa dia akan menjadi lebih harum di sisi Allah. Bukan di sisi manusia. Min rihil miski. Dari misik. Maka ini dari keutamaan di dunia. Dan faidah di sini atyabu indallah min rihil misik. Di sini ada isyarah. Bahwa sebaik-baiknya dari utur, dari minyak yang mengharumkan adalah misk, mask. Kenapa? Karena ini isyarah. Jika di zaman itu yang menjadi paling baik adalah ud, misalnya, atau utur sultan, atau buatan-buatan di zaman now, Casablanca, Casanova, dan yang lainnya, Calvin Klein, jadi iklan nanti. Sudahlah, cukup. Maka ini semuanya, kalau dia itu paling baik akan disebutkan di dalam hadis. Iya apa tidak? Misalnya, sultan paling baik, ada dulu di zaman Nabi, akan disebutkan bahwa mulut orang yang bau itu di sisi Allah lebih baik daripada utur sultan atau diadora
atau yang lainnya tadi kami sebutkan. Namun disebutkan oleh Nabi kita misk, menunjukkan bahwa misk itu pada zaman Nabi adalah parfum yang paling baik. Dan ini istimbat dari hadis. Karena Nabi menyebutkan yang paling baik dengan misk, menunjukkan misk itu yang terbaik.